Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safira Husnawijaya. Saya berasal dari SD Negeri Kelapa Gading Timur 01 Pagi yang berada di Jalan Puskesmas 1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Umur saya 9 tahun. Saya dari kelas 4B. Saya berasal dari daerah bercampuran. Bapak saya dari Jawa, ibu saya dari Sunda. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Kisah Sang Kuryang dan Asal Muasal Gunung Tangkuban Perahu. Cerita kali ini berasal dari Jawa Barat loh. Judul Kisah Sang Kuryang. Penulis Yuliadi Soekardi. Penerbit CV Pustaka Setia. Cetakan pertama tahun 2002. Tebal buku 104 halaman. Alasan saya mengikuti perlombaan bercerita kali ini adalah saya sangat gemar bercerita, terutamanya kepada teman, saudara, keluarga, dan orang-orang terdekat saya. Yang kedua, saya ingin menguji kemampuan saya dalam bercerita. Hobi saya adalah bernyanyi, menulis, dan bercerita. Mengapa saya menyukai hobi tersebut? Karena saya setiap melakukan kegiatan tersebut membuat saya senang dan tenang. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Kenapa saya ingin menjadi seorang dokter? Karena saya ingin membantu orang yang sedang terluka. Semoga terwujud dan amin. Legenda asal muasal Gunung Tangkuban Perahu, kisah Sang Kuryang. Dahulu kala ada seekor babi hutan yang tengah melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu merasa sangat kehausan di tengahnya panas terik matahari. Dia mencari-cari mata air untuk diminumnya. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah air yang tertampung di pohon keladi hutan. Dia pun meminum air itu. Tanpa dia ketahui, air itu adalah air seni raja yang sangat sakti yang bernama Sungging Perbangkara. Kesaktian Raja Sungging Perbangkara membuat babi hutan itu mengandung setelah meminum air seninya itu. 9 bulan setelah babi hutan itu meminum air seninya, babi hutan itu melahirkan sebuah bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui bahwa ada bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Dia pun pergi ke hutan untuk mencari bayi tersebut. Dan ditemukannya bayi tersebut dan dibawanya pulang ke istana. Bayi tersebut diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kecil selalu dimanja. Semua permintaan Dayang Sumbi harus dituruti. Meskipun begitu, raja tetap sayang kepadanya. Ayah, aku mau mangga. Tapi nak, kita sudah beli durian di toko sebelumnya. Tapi aku maunya mangga. Mangganya 1 kilo, Pak. Baik, Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik wajahnya. Tidak terhitung jumlah raja, pangeran dan bangsawan
memperistrikan anak Raja Sumbi Berbangkara itu. Namun, semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Tanpa diketahui Dayang Sumbi, semua pinangan yang ditolaknya satu sama lain berperang hanya untuk memperebutkannya. Untuk menghindari peperangan, Dayang Sumbi meminta sang raja untuk mengasingkan dirinya. Sang raja pun mengizinkan Dayang Sumbi untuk berasingkan diri. Dayang Sumbi pun mengasingkan dirinya di dalam hutan di sebuah pondok dan ditemani oleh seekor anjing jantan bernama si Tumang. Hobi Dayang Sumbi adalah menenun. Dayang Sumbi selalu menghabiskan waktunya untuk menenun. Suatu hari, Dayang Sumbi berkata, "Aduh, benangku jatuh. Malas sekali mengambilnya. Aku bersumpah, siapapun yang mengambilkan benang tenunanku, jika ia seorang lelaki, akan kujadikan suami. Jika dia seorang gadis, akan kujadikan saudara." Alat tenunan Dayang Sumbi terjatuh, dan saat itu dia merasa sangat malas untuk mengambilnya. Tanpa disadarinya, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak terlalu dia sadari. "Siapapun yang mengambilkan alat tenunanku, jika dia seorang lelaki, akan kujadikan suami. Tapi, jika dia seorang gadis, akan kujadikan saudara." Tiba-tiba, si Tumang mengambilkan benang tersebut dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus memenuhi perkataannya itu. Dayang Sumbi terkejut dengan apa yang dia lihat. Si Tumang berubah menjadi sesosok laki-laki yang tampan, kuat, gagah, dan sakti. Dayang Sumbi pun menikah dengan si Tumang. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Dayang Sumbi mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang dia beri nama Sang Kuryang. Tahun demi tahun dilewati dan Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang lelaki yang tampan juga kuat. Sang Kuryang sangat gemar untuk berburu di hutan. Setiap Sang Kuryang berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing jantan bernama Tumang, yang dia anggap hanya seekor anjing pantun, bukan seorang ayah. Suatu hari, Sang Kuryang disuruh ibunya untuk berburu di hutan. "Ibu, aku pergi berburu dulu ya di hutan." "Hati-hati di jalan, Nak." "Nah, Tumang, kita harus berburu rusa yang besar untuk ibu. Juga makan malam kita nanti malam." Hari pun berlalu. Sang Kuryang tidak menemukan satu ekor pun rusa. Sang Kuryang hampir putus asa. Kenapa tidak ada satu ekor pun rusa? Tiba-tiba ada seekor babi hutan. Babi hutan? Itu bisa jadi menu makanan malam kita malam ini. Tumang, cepat kejar dia. Namun, Tumang hanya diam saja karena dia tahu bahwa babi hutan itu adalah dewi yang sama seperti dia, yaitu dia adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Begitu pula babi hutan itu. Ya, karena babi hutan itu merasa ada ancaman, dia pun masuk ke dalam pedalaman hutan. "Tidak, makan malamku." Ini semua salahmu, Tumang." Gelap mata, Sang Kuryang mengambil
menembakkannya ke arah Tumang. Maafkan aku Tumang, tapi aku sudah berjanji kepada ibu. Sang Kuryang pun mengambil daging Tumang dan membawanya pulang ke rumah. Ibu, aku pulang. Sang Kuryang dapat daging hasil buruan. Ini bu. Wah, daging yang besar akan ibu masak untuk kita dan Tumang. Oh ya, di mana Tumang? Sebenarnya bu, itu adalah daging Tumang. Astaga, Sang Kuryang, Tumang. Dayang Sumbi sangat marah dengan apa yang didengarnya. Dayang Sumbi meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang sampai ia terjatuh dan kepalanya terluka. Aduh, sakit ibu! Dengan berlinang air mata, Dayang Sumbi keluar rumah dan berlari. Perlariannya pun berhenti di sebuah gua, dan dia pun berdoa kepada para dewa. Dia meminta maaf atas perlakuannya kepada Tumang dan Sang Kuryang. Para dewa pun mendengar permintaan maaf Dayang Sumbi. Mereka pun memaafkan permintaan maafnya dan memberikannya sebuah kecantikan abadi. Selama Dayang Sumbi hidup, dia akan tetap terlihat awet muda. Sang Kuryang sangat marah dengan perlakuan ibunya. Dia berpikir bahwa ibunya lebih menyayangi Tumang dibandingkan dirinya. Dia pun langsung keluar rumah dan berkelana tanpa pamit kepada ibunya, Dayang Sumbi. Selama pengembaraan, Sang Kuryang berguru pada orang-orang yang sakti agar bisa menambah kesaktiannya. Tahun demi tahun melewati. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam. Sekarang Sang Kuryang sudah tumbuh menjadi seorang lelaki tampan, gagah, kuat, dan sakti. Suatu hari, Sang Kuryang sedang berburu untuk sarapannya, dan dia melihat seorang gadis cantik sedang memetik sebuah jeruk. Tanpa disadarinya, ternyata gadis cantik yang ditemui Sang Kuryang adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Tanpa berpikir, Sang Kuryang pun mendekat dan berkata, "Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu?" "Tentu saja pemuda." Jeruk yang cantik, secantik yang memetik. Bisa aja. Bisakah kita beristirahat? Bagaimana kalau di pohon itu? Hari pun berlalu. Sang Kuryang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia menjadi jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Tapi dia tidak tahu bahwa Dayang Sumbi sebenarnya adalah ibu kandungnya. Begitu pula Dayang Sumbi. Dia tidak tahu bahwa lelaki yang tampan, gagah, kuat, dan sakti itu adalah anak kandungnya, Sang Kuryang. Mereka satu sama lain jatuh cinta. Karena mereka memutuskan untuk menikah, beberapa hari sebelum pernikahan, mereka berdiskusi sekali lagi. "Wahai Dayang Sumbi, maukah kau menjadi istriku?" Hendak menjawab pertanyaan Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun menjawab, dan dia terkejut atas apa yang dia lihat. Dia melihat ada bekas luka di dahi Sang Kuryang. "Hah, luka itu tidak. Kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa hidup bersama." "Kenapa?" Karena kau sebenarnya adalah anakku."
tidak mungkin aku adalah anakmu. Itu terlihat dari bekas luka di dahimu. Itu adalah luka yang dulu aku buat. Tidak, aku tidak percaya. Bagaimanapun juga, kita harus tetap menikah. Kau sungguh keras kepala. Kalau kau ingin menikah denganku, kau harus mengabulkan dua permintaanku. Buatlah sebuah danau besar Citarum dan sebuah perahu besar agar aku bisa mengelilinginya. Dan kau harus melakukannya sebelum fajar, 1 malam. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya sebelum fajar. Sang Kuryang pun menerima tantangan Dayang Sumbi. Karena Sang Kuryang sangat sakti, dia pun memanggil para makhluk halus untuk membantunya membangun danau dan perahu besar tersebut. Mula-mula, Sang Kuryang menebang pohon besar untuk membuat sebuah perahu besar. Setelah itu, para makhluk halus disuruh untuk membuat perahu dan sebuah danau. Karena Dayang Sumbi merasa khawatir dengan pekerjaan Sang Kuryang, dia pun memeriksa pekerjaannya. Dia pun terkejut atas apa yang dia lihat. Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dia pun berdoa pada dewa untuk bisa berfajar lebih cepat. Sang dewa pun mendengar permintaannya tersebut. Sang dewa pun memberikan apa yang dia inginkan. Saat hendak berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan sebuah ide. Dia menebarkan kain putih hasil tenunannya dan memaksa ayam jantan berkokok. Tiba-tiba, ayam jantan berkokok dan cahaya fajar pun tiba. Para makhluk halus yang mengetahuinya langsung menghilang ke segala penjuru, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Kita tidak akan menikah. Tidak! Dengan emosi marah, Sang Kuryang tahu bahwa sebenarnya dia itu masih mempunyai waktu untuk menyelesaikan danau dan perahu tersebut. Dia berbicara bahwa dia tahu bahwa Sang Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dengan emosi marah yang terus meluap-luap, dia menendang perahu besar tersebut hingga terlempar jauh. Dan perahu tersebut terjatuh terbalik. Dan perahu besar tersebut berubah menjadi gunung yang disebut Gunung Tangkuban Perahu. Emosi Sang Kuryang serasa belum padam. Dia pun mengejar Dayang Sumbi sambil berkata, "Kau telah curang. Aku tahu ini adalah siasatmu. Kau harus berhenti sekarang juga." Dayang Sumbi dikejar oleh Sang Kuryang. Dia pun juga berlari. Dan semua itu menghilang begitu saja. Dia berhenti di sebuah gunung. Dan gunung itu berubah menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tidak menemukan Dayang Sumbi pun menghilang di alam gaib. Tamat. Nah, makna yang bisa kita ambil dari kisah Sang Kuryang ini adalah berusahalah untuk jujur, karena kejujuran akan membawakan kebaikan bagi kita suatu hari nanti. Janganlah berbohong, karena kebohongan bisa membawa kita mendapatkan musibah. Karena itu kita tidak boleh berbohong. Janganlah tergesa-gesa dan juga terburu-buru ketika kalian ingin memilih sesuatu. Serta selalulah berpikir jernih dalam bertindak. Terima kasih.